Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Syarsi Dame Putra dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 004. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi serial UART, microcontroller STM32 dan ISP32 pada praktikum sistem embedded. Kita masuk ke penjelasannya. Pada materi ini kita akan membahas mengenai struktur frame data seperti start bit, data bit, dan stop bit. Selain itu akan dijelaskan juga konfigurasi umum seperti 8N1 dan pengaruh baud rate terhadap kecepatan komunikasi. Materi ini juga mencakup metode pengolahan data UART seperti polling, interrupt, dan TMA, serta perbandingan implementasi UART pada microcontroller STM32 dan ISP32 untuk mendukung komunikasi yang handal. Akan dibahas pula konsep kelanjutan seperti ring buffer, framing data, CRC, dan teknik parsing berbasis timeout. Kita masuk yang pertama, yaitu konsep dasar UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter. UART adalah metode komunikasi serial asinkronus yang tidak menggunakan sinyal clock bersama antara pengirim dan penerima. Data dikirim melalui dua jalur utama, yaitu TX sebagai transmitter dan RX sebagai receiver. Karena tidak ada clock, kedua perangkat harus menyepakati parameter komunikasi seperti baud rate agar data dapat diterima dengan benar. UART paling umum digunakan pada microcontroller untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal seperti sensor, modul GPS, Bluetooth, Wi-Fi, maupun komputer. Kemudian yang kedua itu ada frame data UART. Data pada UART dikirim dalam bentuk frame. Frame diawali dengan start bit, yaitu logika rendah di sini, seperti pada gambar, sebagai penanda awal transmisi. Selanjutnya data bit yang biasanya berjumlah 8 bit. Kemudian parity bit bersifat opsional di sebelah sini, digunakan untuk deteksi error sederhana. Kemudian pada akhir frame itu diakhiri dengan 1 atau 2 stop bit berupa logika hash untuk menandakan akhir transmisi dan memberi waktu sinkronisasi bagi receiver. Jadi sesuai dengan gambar pada di sini, diawali dengan start bit, kemudian data bit yang terdiri dari 8 sampai 9 bit, kemudian parity bit sebagai opsional, kemudian diakhiri dengan stop bit. Ini struktur frame UART-nya. Jadi yang pertama itu start bit 1 bit selalu low, ini di awal itu menandakan awal transmisi satu frame. Ketika transmitter idle, jalur berlogika high berubah ke low adalah sinyal data mulai masuk. Jadi pertamanya itu ketika idle itu high, lalu berubah menjadi low, itu menandakan sinyal itu mulai masuk. Kemudian data bit umumnya itu ada 5-9 bit, tapi biasanya itu 8 bit. Ini isinya itu data sesungguhnya dikirim dari LSB, dari bit paling kiri ke kanan. Contohnya seperti ini. Kemudian parity bit itu opsional, bisa 0 atau 1 bit. Digunakan untuk error deteksi sederhana. Jadi tidak wajib. Jika aktif, nilai bitnya dihitung dari jumlah bit pada bit 1 pada data bit. Dia dianggap 1 bit gitu. Kemudian yang terakhir ada stop bit, itu biasanya 1 atau 2 bit. Itu selalu high di sini. Di sini high. Menjadi gap antara frame sehingga receiver bisa reset untuk frame berikutnya. Jadi kalau semisal diakhiri dengan logika high, dia dilebih 1 bit gitu. Jadi kalau semisal ada data masuk lagi, dia ada jeda lah, seperti itu. Kemudian konfigurasi 8N1 dan baud rate. Kaitannya antara 8N1 dan baud rate ini sangat penting karena keduanya harus di-set sama pada kedua perangkat agar pertukaran data berjalan lancar tanpa kesalahan. Format 8N1 ini menentukan struktur frame, yaitu satu karakter dikirim dengan 8 bit tanpa priority dan diakhiri dengan 1 bit stop, sehingga totalnya itu ada 10 bit per byte. Sedangkan baud rate menentukan seberapa cepat bit-bit tersebut dikirimkan. Misalnya itu ada
contoh baud rate 9600 atau juga 115.200. Jika salah satu sisi pengaturan 8N1 tetap baud rate berbeda atau baud rate sama tetapi format 8N1 ini tidak sesuai, data yang sampai di sisi penerima tidak akan terbaca dengan benar karena sinkronisasi timing dan jumlah bit tiap karakter itu menjadi salah. Oleh karena itu dalam implementasi nyata STM32 dan ESP32 atau modul lainnya, developer selalu mengatur baud rate dan 8N1 ini secara konsisten di kedua sisi sehingga tiap byte dikirim dan diterima dengan kecepatan yang sesuai dan struktur frame yang tepat seperti itu. Kemudian metode handling data di sini ya. Metode handling data ini adalah cara mengatur bagaimana data masuk dan keluar dari peripheral UART agar tidak hilang dan dapat diproses dengan rapi secara umum, dan ada beberapa pendekatan utama yang bisa dipakai pada STM32 ataupun ESP32. Ini ada metodenya itu ada pooling, interrupt, dan DMA. Perbedaannya itu di sini. Untuk lengkapnya nanti saya akan masukkan ke drive untuk perbedaan antara pooling, interrupt, dan DMA. Dari perbedaannya ada dari prinsip kerja, keterlibatan CPU, overheat CPU, latensinya itu berbeda, dan efisiensi bandwidth-nya itu berbeda seperti itu. Di sini ada perbedaannya pooling, interrupt, dan DMA. Pooling itu metode di mana CPU terus-menerus memeriksa apakah data itu sudah tersedia, namun metode ini tidak efisien. Metode paling dasar itu secara rutin mengecek status register untuk melihat apakah data itu sudah diterima. Jika ada data, itu baca register RX dan simpan ke variabel atau buffer sederhana, misalnya disimpan ke array. Pooling ini cocok untuk aplikasi sederhana, tetapi CPU harus terus memeriksa UART sehingga kurang efisiensi dan bisa mengganggu tugas utama. Untuk contoh logikanya seperti ini. Jadi data yang dibaca itu disimpan ke array atau buffer seperti itu. Kemudian ada interrupt. Interrupt ini memungkinkan CPU hanya merespon saat data itu datang sehingga lebih efisien. Jadi metode yang lebih baik dan sering dipakai ini interrupt pada UART. Lalu tugasnya ISR atau interrupt service routine ini membaca data setiap kali ada karakter yang masuk. Jadi dalam ISR data langsung masuk ke ring buffer sehingga tidak terjadi overrun walaupun datanya datang cepat gitu. Di main loop program hanya membaca dari buffer sehingga UART dan CPU itu dapat bekerja paralel tanpa terlalu banyak cek status. Jadi dia tuh ngecek statusnya kalau ada data datang aja. Kemudian yang selanjutnya ada DMA atau Direct Memory Access, memungkinkan data ditransfer langsung ke memori tanpa melibatkan CPU secara terus-menerus sehingga sangat efisien untuk transfer data dalam jumlah besar atau kecepatan tinggi. Untuk data UART yang berkecepatan tinggi atau banyak, misalnya transmisi teks berat itu atau data stream sensor, itu banyaknya memakai DMA. DMA ini mengambil data UART dan memasukkan langsung ke buffer SRAM tanpa campur tangan dari CPU. Jadi CPU hanya perlu menangani buffer full interrupt atau error. Memproses data utama bisa dilakukan di main dengan latensi rendah seperti itu. Terus perbedaan UART pada ESP32 dan STM32. Pada ESP32 terdapat 3 buah UART, yaitu UART 0, 1, dan 2 yang dapat digunakan secara fleksibel. Salah satu keunggulan utama ESP adalah kemampuan pin remapping melalui GPIO matrix sehingga hampir semua pin dapat digunakan sebagai TX atau RX sesuai dengan kebutuhan. Hal ini memudahkan dalam desain hardware karena tidak terlalu terikat pada pin tertentu. Tapi kalau STM, peripheral UART dan USART itu menggunakan sistem alternatif function di mana setiap fungsi komunikasi sudah ditentukan pin tersebut. Jadi membuat konfigurasinya itu lebih terstruktur dan stabil, tapi kurang fleksibel seperti itu. Ini perbedaan pada ESP32
Jadi ESP32 itu memberikan fleksibilitas pin UART melalui remapping di GPIO matrix, sedangkan STM32 menguji UART ke pin tetap lewat alternatif function sehingga lebih stabil tapi kurang fleksibel. Kalau desain PCB berubah di tengah project itu kurang fleksibel seperti itu. Kemudian kita masuk ke konsep ring buffer. Ring buffer adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data secara kontinu dalam komunikasi serial. Data yang masuk disimpan dalam buffer melingkar dan dua pointer yaitu head dan tail. Teknik ini sangat efektif untuk menangani data streaming tanpa kehilangan data, terutama saat menggunakan interrupt atau DMA. Jadi bentuknya itu buffering melingkar seperti ini, ada head dan tail seperti ini. Jadi terus melingkar. Kemudian ada framing, CRC, dan timeout parsing. Jadi saya jelaskan satu persatu, di mana framing ini digunakan untuk menandai awal atau akhir sebuah paket data, misalnya dengan header dan footer tertentu, sehingga receiver dapat memahami batas data yang dikirim. Tanpa framing akan sulit membedakan satu paket data dengan paket yang lainnya, terutama pada komunikasi yang terus-menerus kontinu seperti itu. Untuk memastikan integrasi data digunakan CRC, scaling redundancy check sebagai metode deteksi error. CRC ini dihitung dari data yang dikirim dan dibandingkan ke sisi penerima. Jadi jika hasilnya tidak sesuai, maka data dianggap rusak dan dapat diabaikan atau diminta ulang. Jadi itu tuh metodenya dari pengirim itu terdeteksi itu ada berapa jumlah data. Di penerimanya dia juga menghitung jumlahnya itu sama apa enggak. Terus setelah data diterima, proses berikutnya adalah parsing, yaitu mengekstrak dan menginterpretasikan isi data sesuai format yang telah ditentukan. Parsing ini sering dikomunikasikan dengan mekanisme timeout untuk menghindari sistem menunggu data yang tidak lengkap atau terlalu lama. Dengan kombinasi framing, CRC, dan parsing yang baik, komunikasi UART dapat menjadi lebih andal dan robust dalam berbagai kondisi. Oke, kita akan masuk ke demonstrasi saat berikutnya. Di sini kita akan masuk ke percobaan pertama. Jadi pada percobaan pertama ini saya membuat sistem komunikasi UART antara STM32 dan komputer. Dan di komputer ini saya gunakan GUI untuk mengontrol LED dan membaca push button secara real time. Komunikasi dilakukan menggunakan modul FTDI USB to TTL converter sebagai penghubung antara komputer dan STM32. Jadi FTDI ini berfungsi sebagai pengubah sinyal USB dari komputer menjadi sinyal UART atau serial TTL yang dapat diproses oleh microcontroller, dan sebaliknya mengubah data dari UART dari STM32 menjadi data USB agar dapat dibaca oleh GUI yang saya buat seperti itu. Jadi untuk programnya seperti ini. LED pertama dihubungkan ke pin 12 dan LED kedua ke pin 13 sebagai output digital. Kemudian komunikasi UART digunakan dua jalur utama, yaitu TX dan RX. Pin TX FTDI itu dihubungkan ke RX STM32, sedangkan pin RX FTDI dihubungkan ke pin TX, jadi bersilangan seperti itu. Kemudian untuk wiringnya ground ke ground jika dihubungkan bersama agar referensi tegangan yang sama sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Kemudian FTDI itu dihubungkan ke komputer menggunakan kabel USB sehingga GUI dapat berkomunikasi dengan STM32-nya. Terus di sini saya juga menggunakan GUI untuk memonitoring kondisi push button-nya. Ketika tombol GUI itu ditekan, misalnya tombol LED 1 ditekan, dari GUI akan mengirimkan data berupa string perintah LED 1 on. Nah, di sini. Kemudian melalui komunikasi serial ke port COM yang terhubung ke FTDI,
jika perintah yang diterima adalah LED 1 on, maka program akan mengubah status LED menjadi aktif dan mengubah nilai variabel LED 1 state menjadi true. Setelah itu fungsi apply LED state dijalankan untuk memberikan logika hack pada pin output LED sehingga LED menyala. Mekanisme ini juga berlaku untuk LED yang kedua. Kemudian setelah STM32 itu berhasil menjalankan perintahnya, kemudian dari STM32 itu akan mengirimkan balasan feedback ke GUI di sini. Jadi misalnya akan mengirimkan perintah seperti ACK LED 1 on. Nah, ini data itu akan dikirim kembali melalui UART ke FTDI, kemudian diteruskan ke komputer ke GUI-nya seperti itu. Nah, selain mengontrol LED juga, sistem ini juga dapat membaca kondisi push button secara real time. Jadi ketika push button itu ditekan, dia akan mengirimkan data ke GUI kalau push button itu ditekan. Nah, penggunaan FTDI di sini sangat penting karena komputer itu tidak dapat langsung berkomunikasi menggunakan sinyal UART dari STM32. Jadi komputer pada umumnya itu menggunakan komunikasi USB, sedangkan STM32 menggunakan komunikasi UART dengan level logika TTL 3,3 volt. Jadi FTDI ini sebagai konverter USB ke UART gitu, dengan menjembatani kedua sistem komunikasi tersebut. Adanya FTDI ini, data dari GUI bisa diterjemahkan menjadi sinyal serial yang dipahami dari STM32 dan sebaliknya juga. Jadi penggunaan FTDI, jika tidak menggunakan FTDI ini, maka komunikasi langsung antara GUI dan STM32 itu nggak bisa, karena level komunikasinya itu berbeda. Oke, ini untuk program STM32-nya, dan di sini juga program untuk GUI-nya seperti ini. Oke, kita akan masuk ke ini video demonstrasinya. Jadi di sini menunjukkan program untuk STM32-nya. Ini untuk program GUI-nya. Nah, di sini penggunaan untuk membuat sistem ini digunakan platform IO juga untuk membantu kita konfigurasi langsung ke microcontroller. Di sini juga ditunjukkan untuk pembuatannya bisa dibantu oleh Chrome AI. Ini saat program dijalankan, program diupload, ke STM32. Kemudian untuk tampilan GUI-nya seperti ini. Jadi ada pilihan COM-nya. Ini untuk baud rate yang diinginkan harus disamakan. Kemudian di situ ada kontrol LED-nya. Mau LED-nya itu dinyalakan, dimatikan, LED 1 nyala, LED 2 nyala, seperti itu. Kemudian di sini juga ada monitoringnya. Ini jadi dia membaca dari mikrokontrolernya, dikirim ke GUI-nya.
Ketika dikonekkan, di sini ketika awal dikonekkan, rangkaiannya masih LED masih mati, dan ketika GUI itu ditekan, di sini akan mengirimkan status LED 1 on, maka LED pada rangkaian juga menyala. Dan ketika dimatikan, langsung statusnya di sini juga ikut mati. Hal yang sama juga terjadi pada LED kedua. Nah, ketika push button itu ditekan, di sini juga terdapat monitoring bahwa push button ini ditekan, seperti itu. Di sini ini menunjukkan bahwa komunikasi UART menggunakan STM32 dan dengan bantuan FTDI itu berjalan dengan lancar. Kemudian kita akan masuk ke percobaan ke berikutnya. Untuk percobaan kedua ini, microcontroller STM32 itu diganti menggunakan ESP32 untuk melakukan komunikasi serial dengan GUI untuk sama mengontrol LED dan membaca push button. Untuk wiringnya, di sini LED dihubungkan ke pin 25 dan LED kedua di pin 26. Kemudian switchnya push buttonnya di pin 32 dan pin 33. Nah, perbedaannya dengan STM32 sebelumnya, menggunakan STM32 sebelumnya itu menggunakan FTDI eksternal. Nah, pada ESP32 ini komunikasi serial dilakukan langsung menggunakan port USB bawaan board. Ketika kabel USB dihubungkan ke komputer, ESP32 akan langsung dikenali sebagai virtual COM. Jadi pada ESP32 terdapat sebuah chip USB to serial converter bawaan seperti CH340 yang memiliki fungsi sama seperti FTDI. Karena itu komunikasi serial yang ESP32 itu bisa langsung ke komputer. Cara kerja sistemnya sama, yaitu GUI mengirimkan perintah. Ketika GUI itu ditekan, dia akan mengirimkan perintah LED 1 on ke COM portnya yang terhubung ke ESP32. Terus data tersebut akan masuk melalui USB, terus diteruskan ke chip USB to serial bawaan dari ESP32. Kemudian data dibaca menggunakan fungsi handle serial input yang akan menerima karakter satu persatu, menyimpannya ke dalam buffer sehingga karakter akan diterima ke ESP32. Setelah satu perintah itu lengkap diterima, kemudian fungsi proses command akan diproses isi perintah tersebut. Kemudian setelah data itu diterima, maka ESP32 akan memberikan logika hack ke pin GPIO yang dihubungkan ke LED, seperti itu. Kemudian setelah ESP32 itu menjalankan perintahnya, akan memberikan feedback ke GUI seperti tadi, memberikan feedback kalau LED itu sudah menyala, seperti itu. Kemudian perbedaan utama komunikasi UART STM32 dan ESP ini adalah media komunikasi serialnya. Jadi STM32 sebelumnya kan menggunakan UART melalui modul FTDI eksternal, karena STM32 ini hanya menyediakan pin TX dan RX UART TTL, sedangkan komputer menggunakan USB. Kemudian
FTDI itu dibutuhkan untuk mengubah USB menjadi UART TTL tersebut dan sebaliknya. Sedangkan pada ESP32 fungsi konversi itu pada USB to UART sudah tersedia dalam board tersebut, jadi tanpa menggunakan FTDI tambahan. Untuk membuat wiringnya jadi lebih sederhana karena jumlah komponen lebih sedikit dan proses komunikasi UI menjadi lebih praktis, jadi langsung antara microcontroller ke komputer. Untuk videonya seperti ini. Percobaan kedua ESP32. Percobaan 2 ESP. Seperti ini. Ini untuk programnya. Dan di sebelah sini untuk ROM-nya, ini untuk program GUI-nya. Oke. Jadi setelah di-upload, nah untuk proses penguploadan ESP32 ini harus ditekan boot untuk masuk ke mode boot. Jadi kalau tidak masuk ke mode boot, dia tidak bisa menerima upload dari program, seperti itu. Setelah sukses, nah untuk GUI-nya seperti ini, sama seperti sebelumnya, ada pilihan port, kemudian baud rate, ini untuk dikonekkan, kemudian ini ada kontrol LED on dan off, dan monitor untuk push buttonnya. Nah setelah dikonekkan, awalnya LED mati. Dan ketika tombol on ditekan, di sini tombol LED 1 juga menyala. Untuk cara kerjanya sama seperti tadi. Jadi GUI memberikan perintah LED 1 on misal. Jadi itu akan dikirim melewati USB, kemudian masuk ke pin UA converter USB converter di bawaan ESP32, kemudian menjalankan perintah menyalakan LED dan memberikan feedback di sini berupa lampu merah, lampu hijau menandakan LED itu menyala atau mati, seperti itu. Ketika ditekan, di sini juga memberikan feedback ke GUI-nya. Ketika dilepaskan, dia juga akan memberikan feedback seperti itu. Kemudian nih yang terakhir, di sini kemudian di sini percobaan terakhir saya membuat komunikasi UART full duplex antara ESP32 dan STM32. Sistem ini menggunakan komunikasi dua arah secara bersamaan sehingga data dapat dikirim dan diterima secara real time antara laptop ESP32 dan STM32. Pada rangkaian ini ESP32 itu sebagai penghubung ke STM-nya. Untuk wiring rangkaiannya, ESP32 itu dihubungkan ke laptop menggunakan kabel USB, kemudian koneksi USB ini digunakan sebagai komunikasi serial antara laptop dan ESP32 melalui port COM. Jadi GUI-nya itu terhubung ke ESP32. Kemudian pada sisi UART, pin dari ESP32 yang tag-nya itu di GPIO 17 dihubungkan ke pin RX-nya STM, dan pin RX-nya ESP itu pada GPIO 16 dihubungkan ke pin TX-nya STM. Untuk ground-nya dihubungkan agar memiliki referensi tegangan yang sama sehingga komunikasi serial dapat berjalan dengan baik. Kemudian pada STM32 LED pertama dihubungkan sama seperti tadi, LED pertama ke pin 12 dan LED kedua ke pin 13. Untuk program
ESP32-nya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi cara kerjanya itu sistem dimulai dari ketika GUI itu pada laptop mengirimkan data ke ESP32 melalui USB. ESP32 menerima data tersebut menggunakan serial dan yaitu komunikasi serial bawaan USB pada program terdapat pada bagian ini, membaca dari STM read. Nah, ini dari laptop ke STM32 melalui ESP. Pada bagian ini membuat ESP32 itu membaca semua data dari laptop lalu langsung meneruskan ke STM32 melalui UART tadi menggunakan pin TX dan RX. Dengan kata lain, ESP itu sebagai jembatannya. Dan ketika STM32 menerima data, program dari STM32 akan memberikan perintah ke pin-pinnya yang terhubung ke LED. Jadi seperti LED 1 on, maka akan menjalankan fungsinya seperti itu. Setelah dijalankan itu akan memberikan feedback seperti tadi di sini yang ACK LED 1 on atau off itu, kemudian data tersebut dikirimkan balik ke ESP32 di sini. Jadi nah di sini ini merupakan program baliknya dari STM32 dikembalikan. Kode ini membuat ESP32 itu membaca semua data dari STM32 lalu meneruskan ke laptop seperti itu. Nah, sistem ini disebut komunikasi full duplex karena pengiriman dan penerima data dapat dilakukan secara bersamaan. Laptop dapat mengirimkan perintah ke STM melalui ESP dan sebaliknya seperti itu. Alasannya STM32 tetap terhubung ke laptop meskipun yang tersambung secara fisik itu hanyalah ESP32-nya. Karena ESP32 ini berfungsi sebagai komunikasi serial. Jadi USB32 itu sebagai jembatan, seperti itu. Perbedaannya itu menggunakan FTDI sebelumnya adalah, jadi ESP32 itu menggantikan fungsi dari FTDI itu. Jadi keuntungan dari sistem ini komunikasi menjadi lebih fleksibel karena ESP32 dapat digunakan sebagai gateway komunikasi antara komputer dan STM32. Selain itu, jumlah perangkat tambahan menjadi lebih sedikit karena ESP32 sudah memiliki USB to serial bawaan. Untuk videonya seperti ini. Jadi ini untuk program untuk menjalankan STM32-nya, dan ini untuk GUI-nya. Ini sudah diupload ke STM32-nya. Kemudian untuk mengupload program ke ESP32-nya, kita menggunakan Arduino agar komunikasinya cepat tanpa perlu VS Code. Sudah di-upload, dan untuk STM32-nya kita menggunakan power dari komputer lain. Jadi ketika GUI dijalankan, GUI-nya masih sama seperti tadi, walaupun programnya itu STM32 yang bertindak sebagai FTDI, itu yang menggantikan ESP32-nya. Ketika dikonekkan sama seperti tadi, ketika LED 1 pada GUI dinyalakan, di sini akan menyala. Begitu juga dengan tombol GUI yang lainnya.
konsepnya masih sama, hanya saja FTDI di sini perannya digantikan oleh ESP32 seperti itu. Oke. Nah, untuk kesimpulannya, komunikasi UART ini merupakan metode komunikasi serial yang sederhana namun sangat penting dalam sistem embedded. Struktur frame data seperti start bit, data bit, priority, dan stop bit memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan benar. Sinkronisasi baud rate menjadi kunci utama keberhasilan komunikasi ini. Dalam pengolahan data, metode pooling, interrupt, dan DMA memiliki karakteristik masing-masing yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Dari sisi arsitektur, ESP32 itu menawarkan fleksibilitas tinggi melalui pin yang dapat dipetakan ulang. Sedangkan STM32 itu lebih terstruktur, jadi pinnya itu harus presisi sesuai ketentuannya. Dan untuk meningkatkan keandalan komunikasi, digunakan teknik tambahan seperti framing, CRC, dan parsing agar data dapat diterima dan dengan akurat dan terhindar dari error. Seperti itu. Oke, begitu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.